Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di ngaji kitab setiap malam Jumat, ngaji kitab Minhajul Abidin dibersamai oleh Ustaz Tulus Mustafa. Salawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir saat ini bisa mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti dan juga bisa melanjutkan perjuangan dakwah beliau. Insya Allah pada malam hari ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Ikhwan Akhwat sekalian, kita akan melanjutkan ngaji kitab Minhajul Abidin. Adapun file dokumen ngaji kitab bisa di-download di link yang sudah kami sediakan. Insya Allah tema pada malam hari ini yaitu prinsip jalan menuju khauf dan roja. Pembahasan dari kitab Minhajul Abidin halaman 255 juga. Baik, tanpa perlu berpanjang lebar, mari kita buka ngaji kitab kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Tulus kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas berbagai macam karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini bisa berjumpa kembali dalam rangka meneruskan kajian kita terhadap kitab Minhajul Abidin karangan Imam Muhammad Al-Ghazali. Tadi sudah disampaikan tema kita pada malam hari ini yaitu prinsip-prinsip jalan menuju khauf dan roja. Ya, pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah banyak bicara tentang khauf dan roja. Ya. Maka pada malam hari ini kita akan diberikan peta jalan oleh Imam Ghazali terkait dengan prinsip-prinsip jalan menuju khauf dan roja. Baik, langsung saja. Suma'lam annahu la yata'atta laka suluku hadhi tariq wa hamlu hadhi nafs al-jamuh al-kaslaniyah al-khair dan seterusnya. Kemudian ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak akan mudah ya bagi Anda untuk meniti jalan ini. Tentunya ini jalan khauf dan roja. Dikatakan tidak mudah ya. Tidak mudah meniti jalan ini, memikul beban nafsu yang masih sering berontak, nafsu yang sering masih bermalas-malasan ya. Jadi bermalas-malasan untuk berbuat kebaikan alal khair. Jadi jiwa yang seperti ini tidak mudah meniti jalan, yaitu bijtinabil mahbub indaha, menjauhkan hal yang dicintai oleh nafsu. Meninggalkan yang dicintai oleh nafsu itu kan sesuatu yang nggak mudah ya. Biasanya orang cenderungannya apa yang diingin oleh nafsu itu diikuti, dituruti.
Bahkan sampai ungkapan Al-Quran dijadikan Tuhan, gitu ya. Jadi tidak mudah untuk menghindar atau menjauhi hal-hal yang disenangi pada jiwa seperti ini. Waqtisabit ta'ati tsaqil 'alaiha. Termasuk juga tidak mudah untuk memperoleh ketaatan-ketaatan yang berat di atas jiwa yang seperti ini. Ya. Ketaatan itu kan bertahap-tahap, ya, bertingkat-tingkat. Jadi tidak mudah. Kondisi nafsu yang seperti tidak mudah. Illa, nah ini caranya di sini nih. Illa bitahafudhi bi thalathati usul. Kecuali dengan menjaga 3 prinsip. 3 prinsip nanti akan kita bahas nih, insyaallah. Wa tadzakkurilaha ala sabilid dawam. Dan selalu mengingat 3 hal itu, ya, secara terus-menerus. Dawam itu ya terus-menerus lah. Min ghairi fatratin, tanpa ada kendor, futur fatrah itu. Wala ghaflatin, dan tidak lalai. Jadi ini peta jalan yang telah digariskan oleh Imam Ghazali. Ada 3 prinsip, dan agar selalu ingat, dijaga semangatnya, tidak mudah kendor, tidak mudah lalai atau lupa. Apa ketiga hal itu? Al-awwalu dzikru aqwalihi subhanahu fit targhib wa tarhib. Jadi yang pertama selalu mengingat firman-firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan targhib dan tarhib, ya. Targhib ini motivasi begitu. Ya, mendorong, motivasi, wa tarhib, dan kewaspadaan. Ramadan ini kan biasanya ada targhib Ramadan. Walaupun kadang-kadang targhib Ramadan ditulisnya tarhib Ramadan. Nah, kalau tarhib orang berlama-lama takut kamu beramal di Ramadan, targhib. Jadi tapi di sini ini nanti targhib dan tarhibnya itu spesial sesuai dengan bab kita ini. Wasani yang kedua, zikru af'alihi subhanahu fil akhdhi wal afi. Yang kedua, supaya senantiasa ingat af'alihi, ya, perbuatan Allah, langkah-langkah Allah, fil akhdhi wal afi, di dalam ya menghukum lah. Kan ada Rabbana la tu'akhidna, ya, itu jangan kau menghukum kami. Wal afi, dan memaafkan. Ini karena khauf dan roja selalu bergandengan. Tarhib, akhdi, al-afi. Baik, itu yang kedua. Wasalis yang ketiga, jangan lupa kita sedang bicara tentang hal-hal jalan, ya, yang bisa mengantarkan kita kepada khauf dan roja. 3 hal tadi, ya. Wasalis yang ketiga, dzikru jazaihi lil ibad fil ma'ad minas sawabi wal iqab. Yang ketiga itu mengingat balasan Allah terhadap hamba-hambanya di akhirat. Di akhirat. Jadi mengingat balasan Allah. Balasan itu ada 2, minas sawab, ya, di pahala, wal iqab, dan hukuman. Nah, itu 3 hal itu, ya. Ini 3 hal, nanti akan masing-masing akan dirinci. Wa tafsilu kulli aslin minha yahtaju ila suhufin katsira. Jadi walaupun hanya 3 poin, itu rincian dari setiap prinsip ini, al-awwal, wal-tsani, wal-tsalits, itu yahtaju ila suhufin katsira, membutuhkan lembaran-lembaran yang banyak. Lembaran-lembaran yang banyak. 3 hal tapi butuh
berhalaman-halaman, berpuluh-puluh halaman, mungkin beratus-ratus halaman. Wali ajliha sonafna kitab, dan Imam Ghazali ini sudah mengarang khusus tentang masalah ini. Dan untuk itu, untuk tiga hal itu, sonafna kami sudah mengarang, menulis itu kitab, sebuah kitab namanya, nah, mudah-mudahan sudah kenal nih. Kalau belum kenal, perlu kenal. Syukur bisa beli. Setelah beli, syukur bisa dikaji. Nah, gitu. Namanya Tambihul Ghafilin. Ini di pesantren sangat populer. Tambihul Ghafilin. Peringatan bagi orang-orang pelupa, orang lalai. Kita ini dianggap pelupa dan lalai lah. Memang banyak lalainya kita ya. Nah, itu sudah ada kitabnya khusus tentang masalah ini. Wa nahnu nushiru fi hadzal kitab. Nah, kami memberikan isyarat tentang kitab ini, artinya ya semacam memberikan footnote begitu. Dari kitab itu diambil ila kalimatin tuqifuka 'alal maqsud insyaallah. Jadi mengambil isyarat dari kitab ini dalam bentuk kata-kata yang bisa memposisikan atau menghentikanmu, memposisikan lebih tepat dirimu terhadap maksud ini. Sekarang ini kan sedang apa tadi itu usul ya, tiga prinsip tadi itu. Nah ini dikutip lah dari kitab Tambihul Ghafilin ya, supaya sesuai dengan babnya ini, insyaallah taala. Baik, kita akan mulai dari yang pertama ini, prinsip yang pertama, yaitu aqwaluhu subhanahu. Tadi kan prinsip dzikru aqwalihi subhanahu fit targhib wa tarhib. Nah, ini sekarang firman-firman Allah Subhanahu wa taala ya, terkait apa? At-targhib wa tarhib. Hal-hal yang mendorong, motivasi, semangat ya, di satu pihak, dan mutarhib ya, hal-hal yang bentuknya adalah memberikan peringatan. Nah, itu targhib wa tarhib. Pasangan lainnya adalah wat taujih wat takhwif. Biasanya kita sering dengar ya. Nanti ada taujihat dari ustadz siapa gitu. Taujih wat takhwif. Taujih itu memberikan arahan gitu. Wat takhwif ya, memberikan ada hal menakut-nakuti. Ya itu memang begitu. Untuk bisa khauf kan harus ditakhwif gitu. Untuk bisa punya rasa takut harus ada upaya takhwif. Dibuat takut gitu. Nah, kita mulai ya. Wa min ayatir raja qauluhu ta'ala. Nah, ini dimulai dari ayat raja ya, nanti ada ayat khauf. Di antara ayat-ayat yang mengungkap tentang ar-raja, tadi kemarin sudah kita bahas apa itu raja, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. La taqnatu, jangan kalian berputus asa min rahmatillah, dari kasih sayang Allah. Tidak boleh kita pesimis, harus optimis. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tidak hanya yaghfiru dzunuba, yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni semua dosa. Semua dosa akan diampuni. Masya Allah. Ini kan dari optimis. Kemudian di dalam ayat yang lain, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ini man itu istighfar, tapi maksudnya di sini tidak ada ya. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa illallah, hanya Allah semata.
Ghafiruz dzambi wa qabilut taub. Allah itu mengampuni dosa dan menerima tobat. Wa huwal ladzi yaqbalut taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dialah Allah yang menerima tobat dari hamba-hambanya dan memaafkan dari berbagai macam kesalahan. Kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah. Allah telah mewajibkan, Tuhanmu telah mewajibkan pada dirinya ar-rahmah, selalu memberikan kasih sayang. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Ini juga luar biasa. Wa rahmati, dan kasih sayangku wasi'at, mencakup kulla syai', segala sesuatu. Nah, jadi di dalam kehidupan itu tidak ada satu makhluk pun yang lepas dari kasih sayang Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, dan akan saya catat itu, saya pastikan ya, kasih sayangku lilladzina yattaqun, kepada orang-orang yang bertakwa. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah kepada seluruh manusia laraufun rahim. Zat yang lembut dan kasih sayang, penuh kasih sayang. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu sangat kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Nah, ini fahadhi wa nahwuha min ayatir roja. Ya. Dari ini dan masih banyak ayat-ayat sejenisnya yang masuk dalam kategori ayat-ayat roja. Roja itu kalau tadi judul targhib, ya. Nah, sekarang beralih setelah ayat roja, wa min ayatil khawfi was siyasah qauluhu ta'ala. Ya. Wa min ayatil khawfi was siyasah, dan diantara ayat-ayat khauf, rasa takut kepada Allah. Wasiasa, siasa ini maksudnya ya tindakan Allah ya. Qauluhu ta'ala, ya, kalau siasa biasanya politik ya. Allah ya, tidak tepat dikatakan politik Allah. Tindakan Allah ya. Jadi di antara ayat khauf ini, ya ibadi fattaqun, wahai hamba-hambaku, maka engkau bertakwalah kepada diriku. Ini fattaqun, bertakwa itu juga khauf. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian kira bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dengan abatha, dengan sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah engkau mengira bahwa sesungguhnya kalian tidak dikembalikan kepada kami. Tapi ini namanya juga khauf. Kita diarahkannya supaya ada rasa takut, karena kita akan dikembalikan kepada Allah, dan masing-masing perbuatan kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadi jangan sampai mengira hidup itu ya sudah sekenanya saja. Ada istilah, udah nikmati aja hidup, ngalir saja. Ya, bisa begitu ya, karena kita akan dikembalikan kepada Allah, dan bukan hanya sekedar kembali. Kalau hanya sekedar kembali saja, kembali dan dimintakan pertanggungjawaban dan akan dibalas. In khairan khairun wa in syarran syarrun. Saya ayat berikutnya, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Sama. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja? Ya, termasuk tidak dimintakan pertanggungjawaban, tidak ada hukuman. Ini sudah pertanyaan yang tidak perlu jawab. Maksudnya menegaskan bahwa manusia itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban dalam hidup.
Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Tidak ada dengan harapan-harapan atau lamunan-lamunan kalian, dan tidak juga lamunan-lamunan orang-orang ahli kitab. May ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. May ya'mal su'an, barang siapa yang beramal, berperilaku, aktivitas suatu kejelekan, yujza bihi, pasti akan dibalasnya. Wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Dan orang itu tidak akan menemukan baginya selain Allah ada yang menjadi kekasihnya dan penolongnya. Nggak ada. Kalau sudah dipanggil oleh Allah, nggak ada yang bisa membantu. Waliyan wala nasir. Baik. Kemudian masih ada ayat-ayat. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu mengira, ya, mengira bahwa mereka itu berbuat baik. Ini yang perlu dihindari betul. Jangan merasa kita itu sudah banyak berbuat baik. Kadang-kadang yang kita anggap berbuat baik ternyata tidak baik. Bisa jadi salah niat atau cara mengerjakannya. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan telah nampak bagi mereka dari Allah sesuatu yang mereka itu tidak mengira. Tidak mengira. Kan ada umpamanya orang merasa amalnya itu bagikan gunung Tihamah, sangat besar di Hijaz sana. Ternyata habis itu amalnya karena dia memang banyak melakukan amal, tapi di satu pihak, di pihak yang lain dia sering syatama hadza, ya, wa akala malah hadza, kerjanya sering menjelek-jelekan orang, memusuhi orang, ya, terus makan yang haram kayak gitu. Jadi semua jadi habis kebaikannya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami datang kepada apa yang telah mereka amalkan, amal-amal yang telah mereka amalkan, ternyata faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami jadikan amalnya itu haba'an mansura, bagaikan debu-debu yang berterbang. Habis, nggak ada. Sisa-sisanya pun nggak ada. Nah, ini semua ayat-ayat yang terkait dengan khauf. Maka Imam Ghazali mengakhiri kumpulan ayat-ayat tentang khauf ini dengan nas'alullah ta'ala ayyusallimana birahmatihi. Kami mohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan kami atas dasar kasih sayang. Nah, itu tadi di awal ada ayat-ayat roja, ada ayat-ayat khauf. Sekarang yang ketiga ini wa minal ayat al-latifah al-jami'ah bainal khauf war roja qauluhu. Jadi ayat-ayat berikut ini ayat-ayat yang lembut, ya, yang mengumpulkan antara khauf dan roja. Jadi dalam satu ayat itu ya di situ ada khauf dan itu ada roja. Di antaranya adalah qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabbi ibadi, ceritakan kepada hamba-hambaku, beritakan kepada hamba-hambaku. Apa yang boleh diberitakan? Anni, sesungguhnya saya. Ana, ya saya Allah. Saya Allah. Al-Ghafur, yang penuh dengan ampunan, Ar-Rahim, penuh dengan kasih sayang. Ghafur, ini memberikan roja, kan begitu ya. Ar-Rahim, memberikan ya, khauf gitu ya. Tidak perlu, ya gitu. Semua qala fi aqibihi. Oh, maaf. Tadi itu anal ghafurur rahim ini masih dalam roja ya.
Terus kemudian semua qala fi aqibihi, kemudian Allah berfirman setelah itu wa anna adzabi wal adzabul alim. Nah, ini khauf, ya kan? Kalau nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, raja. Kata Allah itu zat yang sangat luas ampunannya, sangat besar kasih sayangnya. Tapi kemudian wa anna adzabi wal adzabul alim. Itu ayatnya beriringan ya. Yang tadi Al-Hijr ayat 49, kalau yang ini ayat 50. Yang pertama itu memberikan roja, yang kedua adalah memberikan khauf. Wa anna adzabi, dan sesungguhnya siksaanku huwal adzabul alim. Sesungguhnya siksaan yang sangat-sangat menyakitkan. Ya. Li'alla yastauliya 'alaika ar-raja'u bimarrah. Jadi supaya pada diri Anda itu tidak dominan ya. Dominan rojaknya. Jadi khauf dan roja itu harus imbang. Jangan sampai tidak imbang. Kalau tidak imbang nanti berarti mungkin berat rojaknya atau berat khauf. Wa qauluhu, dan firman Allah, syadidul iqab. Ini syadidul iqab ini buat khauf betul ini. Bisa Allah itu mau pedis sekali. Ya. Summa qala fi aqibi dzut tawli la ilaha illahu. Jadi Allah itu zat yang mempunyai lapangan. Oleh ibarat manusia itu dadanya lapang. Ampun, la ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali hanya Dia. Li alla yastauliya 'alaikal khauf marrah. Karena tadi kan kalau yang pertama tadi didahulukan adalah anal ghafurur rahim, didahulukan rojaknya, terus itu khauf. Terus yang berikutnya sebaliknya, yang ditekankan pertama syadidul iqab, kemudian diikuti tauli la ilaha illahu, rojak, ya. Nah, supaya apa? Li alla yastaula 'alaikal khauf. Kalau berhenti pada syadidul iqab, wah ini nanti akan khaufnya yang dominan. Ada lagi wa ajabu min dzalik, dan ada yang lebih mengagumkan lagi adalah qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingatkan kalian ya, pada dirinya, pada zat Allah. Khauf ya. Semua qala fi aqibihi ya. Semua qala fi aqibihi masih dalam satu ayat ya. Apa? Wallahu raufum bil ibad. Wa yuhadzirukumullahu nafsa, itu khauf, takhwif. Wallahu raufum bil ibad. Allah itu Maha lembut kasih sayang dengan hamba-hamba. Kata Imran itu. Itu tadi sudah lebih mengagumkan. Tambah lagi. Wa a'jabu minhu qauluhu subhanahu. Ada lagi yang mengagumkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, man khasyiyar rahmana bil ghaib. Jadi orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah, zat yang Maha Kasih Sayang, bil ghaibi, dengan ghaib. Jadi di sini alaqa itu menyambungkan ya. Al-khasyah itu kan rasa takut, tapi digandengkan dengan Ar-Rahman. Ini yang mengagumkan di situ. Imam Ghazali menganggap ini sesuatu yang mengagumkan sekali. Khasyah itu kan khauf, tapi diiringi dengan Ar-Rahman. Rahman kasih sayang. Dari khasyahnya khauf, Ar-Rahman itu roja. Kalau Allah muncul kasih sayangnya, ya sudah. Wasi'at rahmati kulla syai' tadi.
bil ghaibi dengan ghaib. Jadi tidak ini dijelaskan di sini tidak man khasyal jabbar namanya. Man khasyal muntaqim wal mutakabbir enggak. Jadi man khasya orang yang takut tapi Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman, dan yang Maha kasih sayang. Dan Tuhan menyebutkan Ismul Jabbar yang bisa berbuat apa saja. Awil muntaqim atau yang membalas itu ya. Wal mutakabbir dan sombong dan yang lain-lain enggak. Allah tidak di sini ayat ini tidak pakai itu. Litakunal khasyah ma'a dzikri rahmah. Di saat Allah menyebutkan khasyah terus diikuti dengan ar-rahmah, si sayang, melalui nama Allah Ar-Rahman. Fala takunul khasyatu tatiru qalbaka bimarrah. Sehingga rasa khasyah, rasa takut itu tidak terbang sendiri, membuat terbang hatimu lepas itu. Tidak begitu. Jadi takutnya itu ada batasnya. Fayakunu tahwifan fi ta'min. Jadi maka akhirnya menjadi kalau maknanya itu dalamnya itu adalah ini memberikan rasa takut tapi dalam rasa aman. Takut dalam rasa aman. Terus sebaliknya aman tapi penuh dengan rasa takut. Ditakun al-khasyam. Fala takunul sudah tadi ya. Fa yakunu tahwifan fi tamim wa tahrikan fi taskin. Wa tahrikan fi taskin. Tahrikan itu menggerakkan tapi fi taskinin dalam ketenangan. Kama taqulu amma takhshal walidatu ar-rahimah. Ini kalau dibuat analog ini, analog kebahasaan. Jadi man khasyar rahman itu seperti antakhshal walidah ar-rahimah. Amma takhshal walidah ar-rahimah. Apakah kau tidak takut kepada ibu yang penuh kasih sayang? Ya, takut tapi kepada ibu yang penuh kasih sayang. Amma takhafu al-walid asy-syafiq. Apa kamu tidak takut kepada bapak yang penuh kasih sayang? Amma tahdarul amir al-karim. Apa kalian tidak waspada dengan seorang amir yang tapi amirnya itu ketika sampai amir itu, wah amir ini orang yang kekuasaannya itu hampir di tangannya semuanya. Tapi setelah itu al-karim. Ya, gitu. Apa kamu tidak khawatir terhadap amir yang penuh pemurah? Gitu. Nah di sini wal muradu min dzalika ay yakuna at-tariqu adlan. Jadi dari firman-firman Allah seperti tadi itu dimaksudkan bahwa supaya jalannya itu adil, moderat gitu ya. Moderat di antara khauf dan roja. Fala tadhhab ila amnin wala qunutin. Kemudian tidak pergi ke rasa aman, kemarin sudah pernah ya kita bahas tentang rasa aman itu tidak rasa aman, tidak hanya rasa aman, artinya tidak mengantarkan rasa aman sepenuhnya, tapi juga tidak mengantarkan kepada keterputusasaan, pesimisme. Ya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal mutadabbirina li hadzal dzikril hakim al-'amilina bima fihi innahul jawadul karim. Biasa Imam Ghazali kalau sudah menjelaskan hal-hal penting itu, kemudian hal-hal yang ideal itu kemudian diakhiri dengan doa, gitu kan? Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan kepada Anda, kita udah didoakan Imam Ghazali ya. Dari Imam Ghazali minal mutadabbirin. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertadabbur. Sudah sering kita sampaikan, membaca Quran itu keharusan, tapi masih banyak orang yang belum bisa baca Al-Quran. Ya. Kemudian membaca Quran yang benar lebih sedikit lagi, yang memahami lebih sedikit lagi.
Dia menjadikan wirid setiap hari baca lebih sedikit lagi. Yang lebih sedikit lagi adalah tadabbur. Afala yatadabbur Quran am ala qulubin aqfaluha. Nanti akan dimintakan pertanggung jawab itu. Ya, jadi di sini tadi ja'alanallahu wa iyyakum minal mutadabbirina li hadzal dzikril hakim. Terhadap peringatan yang hakim. Apa namanya? Penuh dengan hakim itu terkendali ya. Al-amilina bima fih, yang bisa mengamalkan apa yang terkandung dalamnya, innahu wal jawadul karim. Sesungguhnya dia Allah adalah zat yang murah ya. Apa bahasa Jawanya itu lomo. Ya, gitu. Baik hati lomo. Baik, itu kan tadi yang pertama itu ya. Al-asl awal tadi aqwaluhu subhanahu. Aqwaluhu subhanahu. Nah, sekarang bab yang kedua, jangan lupa kita sedang bicara tentang prinsip-prinsip yang bisa mengantarkan kepada perilaku khauf dan roja. Ini perilaku hati ya. Supaya bisa khauf, bisa roja itu tadi yang pertama itu adalah supaya kita senantiasa mengingat firman-firman Allah yang terkait dengan tarhib dan tarhib. Sekarang yang kedua, al-asl awal aqwaluhu. Ya. Yang kedua adalah fi af'alihi wa muamalatihi. Fi af'alihi wa muamalat. Kalau tadi itu dzikru af'alihi subhanahu fil akhdhi wal 'afwi. Di sini disingkat hanya fi af'alihi wa muamalatihi. Prinsip yang kedua adalah terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah dan bagaimana muamalah ya. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Allah. Bagaimana ini? Terus tadi di awal juga di khauf dulu, ini juga khauf dulu. Akan dijelaskan yang pertama min janibil khauf, dari arah khaufnya. Dari arah khaufnya. Nah, ini ada banyak ini hal-hal yang menakutkan ya, kita yang menjadikan kita takut, ya, terancam. Yang pertama khabaru iblis. Hal yang termasuk kita bisa menjadi orang yang khawatir adalah apa yang dilakukan oleh iblis. Amma min janibil khauf, adapun dari sisi khauf, fa awalan, maka yang pertama anna iblis abadahu samanina alfasana. Coba. Jadi yang pertama ini kaitannya dengan iblis, khauf ini. Iblis itu menyembah kepada Allah, taat kepada Allah. Berapa lama? 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ternyata di sini disebutkan samanina alfasan. Berapa samanin? 80.000 tahun. 80.000 tahun. Iblis itu menyembah kepada Allah itu 80, bukan 80 tahun, 80.000 tahun. Dan selama itu di sini disebutkan falam yatruk fi makila. Falam yatruk fi makila. Dia tidak pernah meninggalkan apa yang dikatakan. Jadi kalau dapat firman Allah, laksanakan. Allah laksanakan. Mawdi'a qadamin illa sajada fi lillahi ta'ala sajada. Ini bagian dari aktivitas yang dilakukan oleh iblis itu. Ya. Jadi tidak pernah meninggalkan apa yang dikatakan satu jengkal pun. Satu jengkal pun. Jadi dia kalau berjalan itu kan ya, berjengkal-jengkal, berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu, beratusan ribu, ratusan, dan seterusnya. Iblis itu setiap jengkal itu sujud kepada Allah satu sujudan.
Jadi satu apa namanya, kakinya itu, telapak kakinya itu, ya, kalau lewat itu maka dia sujud dia satu kali sujud. Summa taraka lahu amran wahidan. Jadi tadinya iblis itu sangat taat. Kemudian satu saja. Salahnya iblis hanya satu. Lagi ibrah kita supaya khauf. Satu saja. Tapi gara-gara satu yang tidak dilaksanakan perintah Allah itu, fataradahu an babi. Maka Allah mengusir iblis. Wa daraba biwajhihi ibadata 80,000 sana. Wa daraba biwajhihi. Doroba itu ada 40 mana ya. Jadi ini apa namanya, memalingkan wajahnya lah. Ibadata 80,000 sana. Jadi gara-gara satu tadi, dia tidak taat satu, padahal ibadahnya 80 tahun. Itu gara-gara dia satu tidak taat, maka apa namanya, dijadikan ibadahnya 80 tahun itu nggak ada arti apa-apa. Ibadatnya apa-apa iblis. Ya, bahkan wala'anahu ila yaumiddin. Bahkan Allah mengutuk iblis itu sampai kapan? Ila yaumiddin. Sampai hari kiamat dikutuk. Dijauhkan dari kasih sayang Allah. Dan sudah dikutuk itu wa a'adda lahu 'adaban aliman, ya, abadal abadi. Abadal abadi. Dan Allah telah menyiapkan bagi iblis siksaan yang amat pedih. Berapa tahun? Abadal abadi. Selama-lamanya. Ibadah 80 tahun. Taat sekali dia iblis itu bangkang, oh habis, ya kan? Dan diusir dan dikutuk, dilaknat, dan dia siapkan baginya siksaan yang amat pedih selama. Ini kan menakutkan. Hatta ruwiya anna Shadiqul Amin sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril muta'alliqan bi astaril Ka'bah. Oh, ini tadi selesai ya. Selesai tadi iblis ya. Sebetulnya setelah iblis itu, maaf tadi. Oh iya betul, iblis betul ya. Kemudian ini belakangnya ini setelah iblis, ini Yunusnya itu enggak. Terus khabaru Jibril. Khabaru Jibril. Hatta ruwiya anna Shadiqul Amin sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril muta'alliqan bi astaril Ka'bah wa huwa yasruhu ilahi la tughayyir ismi wa la tubaddil jismi. Jadi diriwayatkan bahwa As-Shadiqul Amin itu Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu pernah melihat Jibril. Jibril menggantung diri di kain penutup Ka'bah sambil berteriak. Jibril. Yang melihat Jibril tidak sembarangan, ya Rasulullah yang melihat Jibril. Tidak sembarang orang. Nah, kemudian ketika Jibril itu mengantungkan tangannya sambil berteriak, itu dia mengatakan, Ilahi, wahai Tuhanku, la tughayyir ismi, jangan kau rubah namaku, wa la tubaddil jismi, dan jangan kau ganti tubuhku. Khawatir. Baik. Kemudian Adam, Nabi Adam nih. Summa Adam alaihissalam atau sallallahu alaihi wasallam safiyuhu wa nabiyyu alladhi khalaqahu biyadi. Cerita tentang Nabi Adam. Di mana Nabi Adam itu safiyuhu,
orang pilihan dari Allah, wa nabiyuhu dan nabi Allah, alladzi khalaqahu biyadihi, di mana Allah itu menciptakan Adam itu dengan tangan Allah. Tangan Allah itu bagaimana, itu nggak perlu kita tanyakan. Kemudian apa lagi? Wa asjada lahu malaikatuhu, dan menjadikan sujud pada Adam itu, Allah menjadikan sujud kepada Adam malaikat-malaikat Allah. Ya kan? Malaikat itu diperintahkan untuk sujud. Wa hamalahu ala aqnaqihim ila jiwarihi. Dan Allah membawa maksudnya menaikkan itu di atas punggung para malaikat itu, dibawa dekat dengan Allah, artinya bertemu dengan Allah. Nah, kemudian imbasato fa'akala aklatan. Ya. Jadi posisi Adam itu kan sangat tinggi sekali. Dia dengan itu karena senang, tapi suatu saat Adam itu makan satu makanan saja. Yang makanan itu seharusnya tidak diizinkan, ya kan? Buah kulti itu ya. Ya Allah, posisinya sangat tinggi di hadapan Allah, gara-gara makan satu makanan yang tidak diizinkan, kemudian dipanggil. Manusia dipanggil. Ala la yuja wiruni man asoni. Tadi kan Jibril itu membawa Adam itu akan dibawa supaya berada di dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibawa. Tapi gara-gara Adam itu punya maksiat makan satu makanan yang tidak diizinkan. Akhirnya dipanggil, tidak bisa ada orang yang durhaka kepadaku itu, dia tidak bisa akan dekat dengan diriku. Tidak bisa. Orang yang durhaka kepadaku itu tidak akan bisa berdekatan dengan diri. Wa amarul malaikata alladziina hamalu sarirahu yajuzunahu fis sama ila sama hatta awaw bil ard. Jadi karena Jibril itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara tadi, maaf bukan Adam. Maaf kalau salah tadi. Adam itu kan. Ya. Ada gara-gara Adam itu makan itu, Adam sudah dibawa oleh malaikat. Begitu sudah mau sampai kepada Allah, Allah berfirman begitu. Orang yang durhaka kepadaku tidak mungkin berdekatan dengan diri. Sampai kemudian Allah memerintahkan malaikat yang membawanya itu, ya, Allah memerintahkan malaikat yang membawa siapa? Adam itu kan, ya, diturunkan dari langit yang paling tinggi ke langit bawahnya terus sampai ke bumi itu, ya. Walam takbal taubatahu fi maruriya. Dan menurut riwayat itu asalnya tobatnya Nabi Adam itu nggak diterima. Biasanya kita putus ya, terus tobat langsung diterima. Ini menurut di sini ini dalam riwayat itu awalnya tobatnya Nabi Adam itu tidak diterima. Karena tidak diterima, hatta baka ala dzalika mi'ata sana. Gara-gara tidak diterima tobatnya, Nabi Adam itu nangis. Nangisnya bukan
semenit, 2 menit, jam, 2 jam. Nangisnya berapa lama? 200 tahun. 200 tahun. Gara-gara apa? Makan satu buah yang tidak diizinkan oleh Allah. Walahiqahu minal hawani wal bala ma lahiqahu. Wah, di saat itu Nabi Adam itu mendapatkan berbagai macam bencana, kehinaan, ya. Wa baqiyat dzurriyyatuhu fi tabi'ati dzalika, dan akhirnya ya gara-gara Adam itu keturunannya itu ya terus seperti kita ini, ya. Hidup di dunia ya tidak seperti sebelumnya di surga. Nah, ini juga hanya dikatakan ini sesuatu yang menjadikan kita khauf. Nabi Adam seperti itu aja, nah, bagi kita. Kemudian Nabi Nuh. Summa inna Nuhan syekhul mursalin alladzi ihtamala fi amri dinihi mahtamala lam yakul illa kalimatan wahida ala ghairi wajh. Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan dakwahnya luar biasa. Bukan 10 tahun, 20 tahun, ratusan tahun. Saya ingat 900 tahun dakwahnya. Ya. Kemudian sesungguhnya Nuh itu sebagai Syekhul Mursalin yang beliau menanggung urusan agama. Artinya dia berdakwah itu segala kesulitan ditanggungnya. Ya. Pokoknya cobaan-cobaan, hinaan-hinaan, hambatan-hambatan itu sudah beraneka ragam. Tapi Nuh bisa sabar. Nah, kemudian lam yakul illa kalimatan wahida ala wadi wajiyah. Jadi kemudian hanya gara-gara satu kata. Nabi Nuh itu mengucapkan satu kata yang tidak pas, gitu, tidak pantas itu. Tidak pantas diucapkan. Nah, kemudian dipanggillah Nuh itu. Apa panggilannya? Fala tas'alni ma laysa laka bi ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Fala tas'alni. Kamu jangan minta kepada saya ma laysa laka bi ilm. Sesuatu yang kau tidak ada pengetahuan tentangnya. Kan? Ini a'idzuka, saya menasihati padamu an takuna minal jahilin. Kau termasuk orang-orang yang bodoh. Dibodohkan Nabi Nuh. Dan gara-gara itu, ini diriwayatkan di dalam sebagian hadis, kalau mau dicek di belakang ada takhrijnya. Setelah itu Nabi Nuh itu tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit. Tidak pernah. Karena malu sekali. Malu kenapa? Karena gara-gara satu kata itu. Kemudian dikatakan minal jahilin. Berapa lama Nabi Nuh tidak berani mengangkat kepalanya ke arah langit? Dan sekali dua kali. Saking malunya tidak mengangkat kepalanya ke langit itu arba'ina sana. 40 tahun. 40 tahun. Nah, ini Nabi Nuh. Summa Ibrahim Khalilullah. Kemudian Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim kita tahu kan bagaimana perjuangannya menghancurkan patung-patung berhala-berhala. Perjuangannya bagaimana meluruskan akidah masyarakat termasuk orang tuanya, ya, contohnya kafir. Sudah tidak ditanggung Nabi, bahkan di apa namanya, Allah memberikan gelar Khalilullah.
Khalilullah itu melebihi kasih sayang. Kasih sayang sangat dekat. Nah, apa yang terjadi? Lam yakun minhu illa hafwah. Tidak ada yang cacat darinya, tidak ada yang keluar darinya kecuali hafwah. Satu kesalahan satu saja. Fakam khofa wa tadarru'a. Kemudian gara-gara itu berapa banyak Nabi itu merasa takut dan terus tadarru, berdoa kepada Allah SWT dan berkata, "Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin." Gara-gara satu kata yang salah itu, dia doa walladzi atma'u, dan Allah yang saya ingin sekali ayyaghfira li, agar Allah mengampuni diriku khati'ati, kesalahanku, yaumaddin, pada hari kiamat kelak. Ini sama juga, sama dengan Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Karena merasa salah itu, hatta ruya annahu kana yabki min syiddatil khauf, sampai diriwayatkan bahwa sesungguhnya dulu Nabi Ibrahim sedang nangis yang luar biasa karena takut itu. Fa yursilullah azza wa jalla al-amin. Kemudian Allah mengutus kepada Ibrahim itu malaikat Jibril alaihissalam. Fa yaqul ya Ibrahim. Nabi Ibrahim, malaikat Jibril berkata, wahai Ibrahim, hal ra'aita khalilan yu'adzibu khalilahu binnar. Jadi apa katanya? Hei Ibrahim, bagaimana pendapatnya? Apa mungkin seorang khalil, seorang yang sangat dekat, yang sangat dekat, dia akan menyiksa orang yang dikasihani dengan api? Artinya akan menyiksa dengan api orang yang dikasih. Apa mungkin? Jibril ini dalam rangka menurunkan kesedihan Nabi Ibrahim itu begitu. Tapi jawabnya gimana? Fayaqulu, maka berkata Ibrahim, ya Jibril, idza zakartu khati'ati nasitu kullatahu. Masya Allah. Apa kata Ibrahim? Hei Jibril, kalau saya ingat kesalahan saya lupa bahwa saya itu kekasih Allah. Saya lupa. Kullatahu. Bagaimana Allah mengasih kasih sayangnya itu. Lupa. Betapa merasa salah, kalau yang sedikit itu merasa sangat besar sekali. Baik, itu Nabi Ibrahim. Summa Musa ibn Imran. Kemudian Musa ibn Imran sallallahu alaihi wasallam. Apa gerangan pada Musa? Lam yakun minhu illa waqzah an hiddah fakam khofa wastaghfar. Jika gitu, tidak ada darinya kecuali waqzah an hiddah. Dan itu ya ketika meminta ya pada Allah supaya melihat Allah itu ya, fakam khofa. Setelah itu mereka betul-betul rasa takut kepada Allah dan wastaghfar, dan kemudian minta ampun kepada Allah. Waqal, dan dia katakan, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Ya Tuhanku, sesungguhnya saya telah menganiaya diriku. Faghfirli, maka berilah ampunan kepada. Nah, ini tadi nabi-nabi ya. Nanti ada juga nabi-nabi yang lain. Tapi di tengah-tengah dengan Bal'am bin Ba'urah ya. Summa fi zamanihi, kemudian pada zaman, masih ada kaitannya dengan Musa ya, pada zaman Musa ada seorang, ya kalau sekarang orang ulama ya, namanya Bal'am bin Ba'urah. Ya. Kana bihaitsu idza nadhara yarul arsh. Kehebatannya itu. Kehebatan dari Bal'am itu saking alimnya, ilmunya yang luar biasa itu,
dekat kepada Allah itu, dia kalau melihat merenung itu, akhirnya dia bisa melihat aras coba. Kalau dalam tasawuf namanya mukasyafa, terbuka tabir. Kan orang-orang sangat tinggi sekali ilmunya dan sangat terkenal. Wawal ma'ni biqali, itulah yang dimaksud dalam firman Allah. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan. Watlu alaihim, bacakan kepada mereka naba'al ladzi atainahu, cerita tentang orang yang saya berikan kepadanya ayatina, ayat-ayatku. Diberi ilmu banyak, tapi apa yang terjadi setelah diberi ilmu? Fansalakha, insilah ini ya, istilah dalam dakwah itu, insilah, ya keluar, lepas imannya. Fansalakha minha. Kemudian fa'atba'ahu syaitan, diikuti oleh setan. Ini ceritanya panjang ini. Walam yakun minhu illa annahu mala ila dunya. Jadi dia, kalau istilah kesalahannya itu, hanya dia cenderung ke dunia. Cenderung ke dunia dan ahli dunia itu. Mailatan wahidah, hanya kecenderungan satu, bukan hari-harinya, bulan-bulannya, tahun-tahunnya dunia, enggak. Mailatan wahidah, satu kecenderungan saja. Wa taraka li waliyyin min awliyaihi hurmatan wahidah. Jadi meninggalkan kepada salah satu wali Allah satu kemuliaan satu. Ya. Jadi sedikit bergeser gitu. Tapi apa yang terjadi? Taslabuhu ma'rifatahu wa ja'alahu bimanzilatil qalbil maqtul. Akhirnya membawanya, ya, menjadikannya itu terhina sampai dia dijadikan seperti anjing. Anjing saja, anjing yang terusir. Qal famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath. Jadi perumpamaan orang itu adalah seperti anjing. Tahmil alaihi, kalau kau bawa anjing itu, yalhath, maka dia akan menjulur. Jadi jadi akhirnya setan itu fa'auqa'ahu, menjadikan dia fi bahrid dhalal wal halak, di dalam lautan kesesatan dan kelautan kehancuran ilal abad, selama-lamanya. Ilmunya coba tadi, kalau merenung itu sampai melihat arsy. Hatta sami'tu ba'dal ulama yaqul, sampai saya pernah mendengar Imam Ghazali, sebagian ulama mengatakan, innahu kana fi awal amri bihaitsu yakunu fi majlisi 12,000 mihbara lil muta'allimin. Jadi ini Bal'am bin Ba'ura, kecuali ilmunya tinggi itu, muridnya itu banyak sekali yang mencari ilmu pada itu, banyak sekali. Sampai di sini katakan dalam majelisnya itu ada 12.000 tempat tinta. Ada 12.000 tempat tinta yang disediakan untuk para muta'allimin. Kalau tinta dulu pesantren-pesantren itu ada mehbarah itu, ada pena dari kayu atau dari bambu, kemudian ditaruh di tinta untuk menulis. Nah itu ada 12.000 tinta untuk para orang-orang yang belajar, alladzina yaktubuna anhu, orang-orang yang menulis tentang beliau.
menulis tentang beliau itu sampai 200 sampai 12.000 tempat tinggal. Summa sara bihaitu kana awwalu man sannafa kitaban an laisa lil ilmi dharsun. Ya. Setelah tadi insilah itu terus dia menjauh ya dari Allah sampai akhirnya dia menulis kitab di mana di dalamnya an laisa lil alami sani'un. Nah ini kan udah hancur, ini udah akidahnya udah yang jauh sekali. Maksudnya adalah bahwa alam ini nggak ada yang menciptakan. Itu udah ateisnya. Na'udzubillah min sakhatihi wa adzabihil alim. Dan kita berlindung kepada Allah dari kemurkaannya wa fadhi'i khizlanihi, dan bagaimana mengerikan ketika Allah menghinakan, ya, menghinakannya alladzi la taqata lana. Nah ini akan ditutup nih ya, masih banyak tapi akan kita tutup sini. Fanzur hubbat dunya wa syu'umaha ma tajribu lil ulama'i khassah fatana. Lihat tuh bagaimana cinta dunia, hubbat dunya, ya, wa syu'umaha, ya, dan kejelekan dunia bisa menarik para ulama. Ulama aja hancur gara-gara dunia, cinta dunia itu. Jadi ya, kalau sekarang sering ada orang-orang yang tadinya awalnya komitmen terhadap agama, ya, tiba-tiba itu ada sejarah panjang, ya. Na'udzubillah, ya. Maka di sini Imam Ghazali mengingatkan, fatanabbah, waspadai. Waspadai. Wa innal amra khatir, kata Imam Ghazali. Masalah ini adalah sangat bahaya sekali. Bahaya sekali. Wal umratu qasir, sedangkan umur itu pendek. Apalagi dibandingkan dengan umur-umur orang-orang dahulu itu. Umur kita ini pendek sekali. Wa fil amali taksir, yang pendek itu kalau kita ibadahnya itu taksir, banyak kekurangan, keteledoran. Sementara wanaqidu basir, orang yang zat yang mengintai itu selalu melihat. Kita apa saja dilihat oleh Allah. Fa in khatama bil khair a'malana wa aqlana salatana fa ma dzalika alaihi bi'asir. Wa in khatama bil khair a'malana, jika Allah mengakhiri amal kita dengan baik, wa aqalana atharatina, dan mengampuni dosa-dosa kita, fa ma dzalika alaihi bi'asir, maka hal itu bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makomnya tadi masih khauf, ya. Masih khauf. Dan masih akan berlanjut ya tentang ini, berita-berita ini. Insya Allah, mudah-mudahan Allah SWT masih memberikan sisa-sisa umur kita untuk meneruskan kajian ini. Dan mudah-mudahan memberikan cahaya dalam hati kita agar senantiasa dalam hati kita penuh dengan khauf, dan pada saat yang sama juga penuh dengan roja, berharap atas kasih sayang Allah SWT. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Tulus Mustafa atas penyampaiannya berkaitan dengan khauf dan roja pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dipersilahkan bagi para jamaah atau peserta jika ada yang ingin ditanyakan bisa menuliskan di kolom chat, atau barangkali jika ada yang ingin bertanya secara langsung bisa angkat tangan. Tafadhol kepada para jamaah.
Baik, apakah ada? Jika belum ada, saya yang izin bertanya, Ustaz. Tafadhol para jamaah. Baik, saya izin bertanya, Ustaz. Berkaitan dengan khauf dan roja pada malam hari ini, cukup menarik tadi di awal disampaikan bahwasanya ada prinsip-prinsip yaitu yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ayat-ayat khauf, ada ayat-ayat roja. Kemudian di bagian kedua bagaimana di dalam perbuatan dan juga muamalah. Yang ingin saya tanyakan bagaimana jika seseorang itu menggunakan prinsipnya itu adalah roja. Jadi seringkali menyepelekan syariat Allah dengan alasan ya Allah kan tidak memiliki pembenci, tidak membenci begitu. Jadi Allah itu maha baik dan maha pemurah. Yang seperti ini bagaimana, Ustaz? Ya, itu kemarin sudah dibahas ya. Beberapa minggu yang lalu udah panjang lebar tuh. Jadi jangan sampai kita berat sebelah dalam khaufnya atau jangan berat sebelah juga pada rojanya. Dua sayap yang harus imbang. Kemarin juga sudah banyak sekali tuh, bisa kembali di YouTube-nya, bisa dilihat itu bagaimana caranya supaya beribadah. Dan ini kita masih maka hari ini tadi kan banyak kita belajar khauf dari para nabi, termasuk dari Bal'am bin Ba'ura, orang sehebat itu ketika satu kesalahan itu menjadi sesuatu yang sangat besar. Terakhir barangkali sering diungkapkan begini terkait dengan khauf ini ya. Bedanya orang munafik dengan orang mukmin itu dalam hal dosa. Orang munafik itu ketika dosa itu ibaratnya lalat di depan mukanya, nggak apa-apa itu. Tapi orang mukmin itu menganggap dosa itu seperti di atasnya itu gunung, dia akan ditimpakan gunung. Maka tadi pesan Imam Ghazali tidak hanya sekedar diketahui, tapi supaya kecuali mengingat itu supaya dawam, mengingat secara dawam terus menerus. Nah, alhamdulillah ini kita bersama-sama dipandu oleh Imam Ghazali untuk mengenali firman-firman Allah, mengenali berbagai macam perilaku para nabi dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Dan juga karena belum ada pertanyaan yang lain masuk juga, mungkin bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian pada malam hari ini. Jazakumullah khairan juga kepada para peserta yang sudah datang di malam hari ini. Insya Allah kajian ini terselenggara secara rutin setiap Jumat malam. Jadi monggo bisa bertemu lagi di pekan depan di waktu yang sama dan jam yang sama. Baik, mari kita akhiri dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.